Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada pesta peringatan Santo Benediktus. Kita tandai diri kita dengan tanda tangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Petrus kepada Tuhan Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Apa yang akan kami peroleh?" Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada saat penciptaan kembali, bila Putra Manusia bersemayam di tahta kemuliaan, kalian yang ikut Aku akan duduk pula di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumah, saudara-saudarinya, bapa, ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini haruslah dipahami di dalam kerangka para Petrus dan para murid belum lama mengikuti Tuhan Yesus. Mereka memang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi mereka masih mikir-mikir dan masih ada pertimbangan-pertimbangan mengatakan, "Aku kalau ikut Tuhan Yesus dapat apa? Untuk apa dan dapat apa?" Masih pada taraf seperti jual beli itu. Maka Petrus memberanikan diri bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Apa yang akan kami peroleh?" Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, lihatlah, mereka mengikuti Tuhan Yesus tetapi belum pada level kasih yang mendalam, kasih yang masih penuh perhitungan, artinya belum sebuah totalitas. Tuhan Yesus tidak mengabaikan, tidak merendahkan, tetapi menghargai juga, meskipun sebetulnya kasih Petrus dan teman-temannya belum sempurna. Tuhan Yesus mengatakan, kalau dalam bahasa singkat, "Kamu tidak usah khawatir, kamu pasti akan mendapatkan karunia yang besar. Antara lain, kamu akan duduk di dalam nanti kalau penciptaan di atas tahta para rasul, ataupun juga kamu akan mendapatkan apa yang kamu korbankan berlipat ganda, ada yang 100 kali lipat, ada yang macam-macam hal." Inti kata, tidak usah khawatir, kamu pasti akan mendapatkan karunia. Tetapi Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, apa yang disampaikan oleh Petrus dan teman-temannya itu hendaknya hanya menjadi bagian awal saja, tetapi bukan menjadi inti ketika mengikuti Tuhan Yesus. Syukurlah di dalam perjalanan iman Petrus dan teman-temannya, mereka akhirnya sampai kepada suatu titik kasih yang total kepada Tuhan Yesus. Dalam bentuk apa? Petrus dan teman-temannya tidak ambil pusing, mereka mau dan sangat bangga, rela bahkan memberikan dirinya, nyawanya untuk dimartir mereka, lalu memberikan semuanya untuk warta kabar gembira yang diwartakan oleh Kristus. Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan, kita itu yang mengaku diri murid Kristus itu sampai di level berapa, level mana. Kalau kita ini masih pada level tahap perhitungan-perhitungan seperti tadi, berarti kita masih pada tahap awal, belum pada tahap yang murid yang sesungguhnya. Maka malah kita mohon pada Tuhan supaya iman kita semakin hari semakin dimurnikan, kasih kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin disempurnakan, sehingga dengan demikian ketika kita mengatakan, "Aku ini murid Tuhan, aku ini anggota gereja Tuhan, aku ini
anggota keluarga Allah. Kita tidak sibuk hanya mencari perhitungan apa yang kudapatkan dari gereja, apa yang dapat kudapatkan dari Allah, tetapi sudah pada level yang jauh lebih mendalam, yaitu apa yang dapat kuberikan untuk keselamatan bagi sesama, sebagaimana diteladankan oleh Kristus sendiri. Apa yang dapat kukorbankan supaya warta kabar keselamatan Allah dapat teralami oleh begitu banyak orang. Aku mengorbankan ini dan itu karena yang kuikuti adalah Kristus yang sedia berkorban, memberikan segala-galanya untuk keselamatan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, memang tidak mudah untuk hidup semakin murni di hadapan Allah di dalam kasih yang semakin sempurna. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau berkembang? Apakah kita mau menjadi sempurna? Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, hendaknya kasihmu sempurna seperti hanya kasih Allah yang sempurna adanya, yang memberikan segala-galanya, baik pada yang miskin maupun yang kaya, baik kepada yang lemah maupun yang kuat, baik yang bahkan berdosa maupun tidak, semuanya dicintai oleh Tuhan, diantar untuk menjadi pribadi-pribadi yang sejati, menjadi anggota keluarga kesayangan Allah sendiri. Kita mohon pada Tuhan supaya gereja kita dipenuhi dengan pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi anak Allah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Meskipun kami tidak layak, karena kami masih seringkali penuh perhitungan ini dan itu. Meskipun Engkau sendiri selalu memberikan yang terbaik kepada kami, tetapi kami seringkali masih memikirkan, menghitung-hitung, sehingga kami tidak mencerminkan bahwa kami adalah anak-Mu yang Kau cintai. Biarlah kami belajar untuk dapat tumbuh berkembang, mencintai Engkau dengan tulus, mencintai keluargamu, gerejamu dengan sepenuh hati. Tidak memikirkan apa yang dapat ku ambil dari gereja, apa yang dapat ku peroleh dari mengikuti Engkau, tetapi lebih-lebih apa yang dapat ku berikan, apa yang dapat ku sampaikan untuk melayani Engkau, untuk melayani umat-Mu, untuk melayani masyarakat, sebagaimana diteladankan oleh Kristus sendiri. Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, terima kasih.